Ya, ya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kata Kiai Najih dari Jawa Timur itu amar anaknya Pak Ma'ruf, nahi anaknya Pak Mungkar. Gitu aja. Jadi maksudnya apa? Saya bilang ya maksudnya itu ya kalau benar kita dukung, kalau salah kita lawan. Nah itu namanya itu politik amar ma'ruf nahi mungkar katanya begitu. Toh kita ini sangat kompromi, ya kan? Kita nggak mungkin Caimin misalnya calon wakil presiden di satu kubu dengan Pak Anies, ya nggak kemarin. Kalah, tapi ditarik jadi Menko sama Pak Prabowo. Itu kan nggak ada dalam pikirannya orang yang oposisi dengan partai pemerintah. Kompromi-kompromi politik itu akan selalu ada. Dan kompromi-kompromi politik itu saya kira itulah yang menjamin stabilitas pemerintahan, bukan karena angka-angka threshold yang kita bicarakan tadi. Saya kira kalau ke depan nanti siapa yang menang jadi presiden, yang kalah dirangkul juga ya pengikut-pengikutnya, ya dimasukkan ke dalam kabinet. Ya saya kira itu kemudian akan menciptakan stabilitas pemerintahan yang demokrasi yang betul-betul lebih khas negara kita ini. Akhirnya disepakati hanya 1% threshold. 1% threshold, ya tadi yang ceritakan Bu Titi, pemilu 99 ada 48 partai politik, ya ada 20 partai punya kursi, lalu apakah pemerintahnya tidak stabil? Ya stabil aja. Nggak ada pengaruhnya dengan tidak stabil. Jadi apakah juga perlu penyederhanaan partai politik supaya politik stabil? Enggak juga. Ya, partai itu mau banyak-banyak, kalau saya nggak pusing, saya terserah aja. Ya, ikut aja pemilu, kalau dia dapat kursi, dia eksis. Walaupun seperti Pak Hazirin tadi cuma satu orang, biarin aja. Terus lama-lama bosan juga orang mendirikan partai. Pada bosan ya udahlah, daripada capek-capek kita ngurusin partai. Untuk apa kita bikin partai lagi? Udah. Yang terdaftar di Kementerian Hukum sekarang itu pengkali ada 400 lebih partai politik. Tapi tiap kali siapa yang mau ikut pemilu, kan hanya beberapa partai aja yang mau ikut pemilu. Artinya nggak usah disederhanakan pun partai itu akan jadi sederhana dengan sendirinya. Kenapa harus dipaksa-paksa, dibatasi dengan threshold segala macam yang tidak ada kaitannya dengan stabilitas pemerintahan. Dan suara tadi makin hilang. Kalau pakai model Pak Azherin itu nggak ada suara hilang. Itu saja, ya nggak ada suara hilang. Pemerintahnya juga tetap stabil dan tidak juga perlu kita melakukan penyederhanaan partai politik dalam bentuk satu rekayasa. Nah, inilah menurut pendapat saya perlu kita pikirkan ulang, mau membatasi threshold dan sebagainya ini. Nah, mengacu kepada amanat putusan Mahkamah Konstitusi dengan 3 guideline yang tadi disampaikan Pak Arief, yang juga telah dijelaskan Ibu Titi, gimana kita menghadapi sekarang. Ya, dan sekarang saya ada di pemerintah ikut-ikut membahas juga masalah ini, ya, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sekarang sudah dibahas threshold ini di DPR. Ya, sampai perkembangan hari ini masih tarik ulur mengenai soal threshold ini. Mau dibagaimanakan, berapa jumlahnya, segala macam begitu. Tapi mencoba juga untuk merumuskan sesuatu yang kira-kira itu ada dasar rasionalitasnya. Kalau angka 4%, 3%, 2%, 3% itu nggak ada rasionalitasnya. Ya, partai praksi di DPR itu pasti dia lihat, oh saya dapat berapa ya? Oh partai saya dapat pemilu kemarin 5%, oh udah 5% aja. Kan gitu kan. Nasdem dapat berapa? 7%, ya 7% aja. Kan? Itu akal-akalan aja sebenarnya, bukan apa-apa. Ya. Coba, saya pernah men-challenge di DPR, saya bilang, kalau begitu kita bikin aja supaya mau sederhana, partai itu 20%. Kalau nggak dapat 20% out, otomatis pemerintah stabil, penyederhanaan partai terjadi. Karena partai praktis teoritis hanya akan 5 partai. Nggak ada satu partai pun setuju. Karena kalau 20%, nggak ada satu partai pun yang mencapai 20%. Artinya kalau begini, itu bukan karena memang kita bertindak negarawan, kita bicara kepentingan kita sendiri supaya tetap eksis di DPR. Itu yang sebenarnya nggak jauh daripada sikap fair dan kita inginkan ketika kita menyusun satu rancangan peraturan perundang-undangan. Nah sekarang ini pikirannya begini, nah, coba kita pikirkan sama-sama nih. Untuk menentukan berapa minimum
kursi yang diperoleh oleh partai supaya bisa masuk ke parlemen itu tidak didasarkan pada persentase. Karena kalau persentase kembali yang tadi, kayak Nasdem kenapa 7? Itu ada itu, ya udah, karena dia dapat 7%. Gitu. Tapi dihitung berapa banyak fraksi, berapa banyak komisi yang ada di DPR. Nah, sekarang ini komisi ada 13. Nah, sekarang kita mau isi berapa? Pokoknya satu partai masuk ke DPR kalau dia punya 13, bisa mengisi 13 komisi itu. Sekarang apakah 13 kali 1, 13 kali 2, atau 13 kali 3? Nah, kalau 13 kali 1, minimum satu partai yang dapat 13 kursi masuk ke DPR. Kalau 2, 26 masuk, kalau 3, 39 masuk. Kita mau pilih yang mana? Nah, itu yang lagi diperdebatkan sekarang. Lalu bagaimana mengatasi sisa suara tadi? Kalau pakai 13 kali 1, berarti 13. Berarti yang 12 suaranya hilang lagi, terbuang lagi. Nah, usul saya begini, saya bilang, kalau satu partai ikut pemilu, mau 50, mau 100 partai silakan aja ikut pemilu. Nanti dapat berapa kursi? Kalau dapat 0, ya jangan ngomong dong. Kalau dapat 1, dia harus dipertimbangkan. Seperti Pak Hazirin tadi, harus diperhitungkan. Bukan cuma Hazirin, ya. Hussein Naro, nah, ingat kan? P3 yang lama, ya kan? Waktu pemilu tahun 99. Kawan saya tuh kalau ketemu, malah kawan di DPR begitu. Ya, kan cuma dia Hussein sendiri. Hussein masuk juga, cuman dia tidak berhak bentuk fraksi. Dia gabung ke fraksi yang lebih besar, begitu juga kan. Pada waktu itu PKS nggak dapat 1%, gabung ke PAN kan pada waktu itu. Nah, jadi bagaimana dengan yang dapat 12 ke bawah, misalnya begitu. Yang 12 ke bawah itu berhak untuk membentuk satu fraksi gabungan partai dengan minimum 13 kursi. Nah, ada kata partai Pak Oso nih, Hanura, dapat 12, apa out? Kalau out, hilang lagi suara. Cari aja satu partai lain yang hanya dapat 1. Bung, gabung sini, 13. Masuk ke DPR. Yang lain-lain, yang banyak kawannya barangkali, kompromi. Kumpul, ternyata 3 kali 13. Ya kan, dikumpulkan 39, mungkin 5 partai. Kumpulkan 41 suara, masuk dia ke DPR. Nah, ini cara yang saya lagi usulkan ke DPR, mungkin merupakan cara paling praktis untuk menyelesaikan persoalan berat yang kita hadapi sekarang. Kalau soal stabilitas pemerintahan itu, ya nggak tergantung berapa persen di partai. Kita ini kan nggak mengenal ya tradisi politik kita itu partai pemerintah, partai oposisi. Itu ada zaman bapak-bapak kita dulu, zaman bapak saya orang Masyumi, kabinet Natsir, kabinet Burhanuddin Harahap bikin ini. PKI oposisi, PNI oposisi. Belakangan kita itu nggak pernah berpikir begitu, ya. Pengalaman kita semualah jadi anggota DPR, nggak pernah merasa seperti bapak-bapak kita dulu. Kita itu udah kawan-kawan semua, antar teman-teman kita sendiri. Kongko-kongko aja. Saya anggota DPR PBB pada waktu itu. Kongko-kongko sama Sabam Sirait sama Pak Sopan Sopian. Minum kopi tiap hari. Jadi nggak ada lagi, zaman dulu barangkali ya PKI sama orang Masyumi nggak ketemu bulu kata orang kan. Zaman kita anak-anaknya kan udah jauh, zaman itu sudah jauh berubah. Jadi sekarang ini nggak ada istilah partai yang 100% partai pemerintah, 100% partai oposisi. Ya kalau saya tanya kawan-kawan PKS gimana ya, kita ini bukan ini Bang katanya, kita ini bukan oposisi ya. Lalu apa saya bilang? Ya kita ini partai amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kata Kiai Najih dari Jawa Timur itu amar anaknya Pak Ma'ruf, nahi anaknya Pak Mungkar. Gitu aja. Jadi maksudnya apa? Saya bilang ya maksudnya itu ya kalau benar kita dukung, kalau salah kita lawan. Nah itu namanya itu politik amar ma'ruf nahi mungkar katanya begitu. Toh kita ini sangat kompromi, ya kan? Kita nggak mungkin Caimin misalnya
calon wakil presiden di satu kubu dengan Pak Anies, ya enggak kemarin. Kalah, tapi ditarik jadi Menko sama Pak Prabowo. Itu kan enggak ada dalam pikirannya orang yang oposisi dengan partai pemerintah. Kompromi-kompromi politik itu akan selalu ada. Dan kompromi-kompromi politik itu saya kira itulah yang menjamin stabilitas pemerintahan, bukan karena angka-angka threshold yang kita bicarakan tadi. Saya kira kalau ke depan nanti siapa yang menang jadi presiden, yang kalah dirangkul juga ya pengikut-pengikutnya, ya dimasukkan ke dalam kabinet. Ya saya kira itu kemudian akan menciptakan stabilitas pemerintahan yang demokrasi yang betul-betul lebih khas negara kita ini.